Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita masih terhubung bersama pengamat transportasi dan Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia, Joko Setiowarno. Pak Joko, ini kalau kita melihat kebijakan Pemprov DKI Jakarta dan juga Dinas Perhubungan DKI untuk melakukan uji coba jalur sepeda di ruas Jalan Protokol DKI Jakarta merupakan tindak lanjut dari rencana Pemprov sebelumnya yang menargetkan untuk menjadikan sepeda sebagai moda transportasi pilihan atau alternatif ya Pak. Nah, ini apa konsekuensi positif dan juga negatif yang bisa timbul dari kebijakan ini? Yang jelas positifnya kan bisa menambah lajur atau jalur sepeda yang ada di Jakarta ya, baik itu yang terlindungi maupun tidak, ya itu yang segi positifnya. Namun negatifnya ini muncul pengguna sepeda tapi untuk olahraga dengan kecepatan yang cukup tinggi. Ini yang jadi persoalan. Yang sebenarnya tujuannya sepeda ini kan untuk transportasi yang dikembangkan, bukan untuk olahraga. Ya. Karena kalau untuk olahraga itu tentunya kan ada tempatnya lah, ya. Kalau Jakarta kan ada di velodrome, umpamanya gitu ya. Itu atau mungkin agak lebih luas lagi ya mungkin di Sentul itu ada yang untuk sirkuit balap itu kan, seandainya tidak digunakan kendaraan bermotor, bisa juga digunakan untuk sepeda. Itu jauh lebih baik ketimbang menggunakan jalan raya secara bergerombol lah. Kalau mungkin 1-2 orang masih tidak masalah, mungkin dia akan tertib. Kalau sudah bergerombol itu yang jadi masalah begitu. Baik, kalau Anda melihat pola penggunaan sepeda masyarakat DKI Jakarta, apakah ini memang menggunakan sepeda sebagai transportasi alternatif atau mungkin lebih kebanyakan digunakan sebagai sarana olahraga saja, seperti yang Anda sebutkan, mungkin ada beberapa kelompok yang kebut-kebutan di jalan? Sebenarnya untuk olahraga dalam hal kecepatan rendah cukup banyak juga. Kalau kita lihat di akhir pekannya, kalau ada Car Free dan sebagainya itu kan banyak juga mereka membawa sepeda gitu ya. Cuma yang berkecepatan tinggi itu mulai muncul sekarang, ya. Kan ada juga yang sepeda gunung, namun dia tidak masuk di kota Jakarta lah, mereka cari daerah perbukitan, desa-desa. Yang jadi masalah tadi yang bergerombol dengan kecepatan tinggi itu yang menjadi masalah bagi kendaraan bermotor. Padahal tadi saya kemukakan di awal, kalau sepeda itu kan termasuk kendaraan tidak bermotor, sama dengan pejalan kaki. Artinya dia perilaku aturannya itu persis seperti pejalan kaki. Dalam hal menyeberang juga demikian, jadi dia tidak boleh menggunakan cara kendaraan bermotor, itu bahaya sekali. Kita tahu umpamanya ada lomba sepeda, namanya balap sepeda itu kan, itu juga harus dikawal kan, dan tidak ada kendaraan bermotor yang lewat, membahayakan sekali. Itu sebagai contoh aja. Jadi kalau umpamanya untuk kecepatan tinggi sebaiknya jangan menggunakan jalan umum, karena ini kan konsekuensinya adalah keselamatan bagi pengguna jalan. Baik, dengan adanya kebijakan pembuatan jalur khusus untuk sepeda ini, apakah bisa menjadi solusi dan juga bisa diimplementasikan dengan baik sehingga nantinya pesepeda lebih tertib untuk penggunaannya di jalan di Jakarta? Ya, memang sebaiknya jalur sepeda yang dibuat itu diberikan pembatas, jadi ada perlindungan terhadap pengguna sepeda. Apalagi di Jakarta, termasuk juga daerah-daerah lainnya, itu kan di Indonesia terkendalanya adalah masih adanya aktivitas parkir di jalan. Kemudian sekarang sepeda motor ojol umpamanya, itu juga banyak menggunakan jalur sepeda. Coba aja di Jakarta dilihat di jalan Pramuka, Jalan Pemuda atau jalur-jalur lain yang sudah ada lajur sepeda motor dicat warna hijau itu, penggunanya ya adalah pesepeda motor, karena tidak dilindungi. Sudah dilindungi pun di Jalan Sudirman terkadang masih masuk juga sepeda motor di sana. Nah, oleh sebab itu, ini kalau DKI mengembangkan lajur sepeda, itu harus dilindungi juga, ada pemisah lah, ya, antara kendaraan bermotor dengan lajur sepeda. Tidak harus seperti di Jalan Sudirman semuanya, enggak, itu paling mahal gitu kan. Ya. Nah, cukup namanya kasih stick dan sebagainya. Jadi kalau nanti polisi akan menindak, ya kan kewenangan di polisi kan di jalan raya, itu jelas aturannya.
Baik, ini terkait dengan kebijakan membolehkan road bike juga untuk melintas di Jalan Sudirman Tamrin yang kita tahu ramai dengan kendaraan apalagi pada masa atau waktu rush hour ya Pak, seperti jam berangkat kerja dan juga jam pulang kerja. Ini apakah bisa dijamin keselamatan dari pesepeda itu sendiri dan juga pengendara kendaraan jenis lainnya? Nah, itu yang jadi persoalan kan, makanya dimulai dibatasi pada jam tertentu saja. Kan sudah disebutkan itu rencananya jam 5 pagi sampai jam setengah 7. Mungkin dipepetkan lagi kalau mau sampai jam 6, pokoknya 1 jam saja. Tapi itu tentunya dengan penjagaan yang ketat. Karena pada saat itu ya di kota Jakarta terutama Tamrin Sudirman ini juga cukup padat gitu kan. Kendaraan bermotornya walaupun dia pagi hari jam 6 saya kira sudah cukup padat lah. Dan seandainya masih bisa menggunakan lajur sepeda yang sudah ditetapkan itu dimasukkan aja ke jalur sepeda yang sudah ada, jangan sampai nanti lajur sepedanya sepi ya mereka pindahnya ke buat lajur sendiri lagi, itu kan jadi mubazir lajur yang sudah dibuat itu. Artinya memang jam-jam tertentu untuk mengizinkan atau membolehkan pesepeda melintas di jalur protokol ini harus diimplementasikan dengan baik ya Pak. Nah, dengan rencana atau tujuan dari Pemprov DKI Jakarta menjadikan sepeda sebagai transportasi alternatif di DKI Jakarta ini tentu tidak hanya berbicara mengenai penambahan jalur dan juga penertiban penggunaan sepeda di jalan raya, namun juga fasilitas lainnya seperti kantong parkir untuk sepeda. Ini kalau Anda melihatnya apakah gedung perkantoran di DKI Jakarta maupun dari instansi terkait juga sudah memfasilitasi kebutuhan yang seperti itu selain penyediaan jalur? Ya, beberapa kantor sekarang sudah menyiapkan itu juga ya, menjadi suatu kebutuhan. Karena ini tidak hanya lajurnya, tapi infrastruktur pendukungnya juga parkir sepeda harus diberikan. Apalagi ini kan kalau pagi hari mereka bersepeda juga berkeringat itu kan. Jadi kantornya pun ada tempat untuk mandi juga ya, shower lah itu menyiapkan untuk mereka. Karena tidak mungkin habis bersepeda dengan berkeringat mereka bekerja. Jadi mesti dia mandi dulu. Jadi dilengkapi dengan shower di setiap kantor yang ada. Gitu. Dan beberapa saya lihat memang sudah menyiapkan lah itu di muka, dan dulu sebenarnya hal seperti itu sudah terjadi 30-40 tahun yang lalu, menyiapkan parkir sepeda di muka, jadi bukan diselipkan di bawah jauh dari tempat umum sehingga orang agak sulit mencarinya di mana gitu kan, tapi dengan taruhnya di muka di depan itu menunjukkan kepedulian pada pengguna sepeda. Baik, artinya fasilitas seperti penyediaan tempat parkir ini sudah cukup di perkantoran di DKI Jakarta. Kalau kita berbicara mengenai perencanaan Pemprov DKI Jakarta menyediakan jalur khusus dan juga tambahan prasarana lainnya untuk pesepeda, ini sebelumnya pada 2020 Pemprov DKI sempat menganggarkan sebesar 73 miliar rupiah untuk pembangunan jalur sepeda tambahan, namun dibatalkan dikarenakan dianggap terlalu tinggi anggarannya. Ini apakah memang ada urgensi yang tinggi Pak untuk penyediaan fasilitas dan juga jalur bagi pesepeda di DKI Jakarta? Ya, ini kan kebijakan Pemprov DKI ya, dengan mencoba membalikan bahwa yang diutamakan pertama itu adalah pejalan kaki, kemudian pesepeda, baru kendaraan umum dan kendaraan pribadi. Itu yang sebenarnya nantinya bisa ditiru di daerah-daerah lainnya juga dengan beberapa kebijakan untuk mengurangi pengguna kendaraan pribadi ya. Dan ini memang masa pandemi 2020 kan memang anggarannya ada namun tidak bisa direalisasi karena memang digunakan untuk penanganan COVID ya. Nah, ini bisa ditambahkan juga di anggaran ini 2021 itu. Tapi tentunya tidak hanya lajur, berikanlah pembatas fisik gitu kan. Karena itu untuk membedakan bahwa itu tidak boleh digunakan untuk pemotor. Sama halnya juga lajur kendaraan bermotor juga sepeda tidak boleh masuk ke sana. Nah, itu ada sanksi hukumnya, cuman selama ini pesepeda yang melanggar aturan itu belum pernah dilakukan penilangan. Yang ada kan baru kendaraan bermotor. Saya kira ini harus ada asas keadilan juga. Sudah disediakan jalur sepedanya, kemudian tidak digunakan, ya harus diberikan sanksi pula. Meskipun sanksinya tidak begitu besar itu. Kalau nggak salah cuma Rp100.000. Atau kalau hukumannya sekitar 15 hari. Jadi
sebenarnya sanksi ini perlu direvisi juga. Mudah-mudahan tahun depan revisi Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan termasuk merevisi semua sanksi yang melanggar aturan di jalan raya. Ini terlalu rendah, sudah 10 tahun yang lalu. Ya. Perlu ada revisi ya Pak terkait dengan sanksi untuk mendisiplinkan pengguna jalan, apalagi saat ini pengguna jalan tidak hanya untuk pengendara roda 2 dan juga roda 4, namun juga sepeda atau bukan transportasi dengan mesin atau kendaraan bermotor. Kalau kita lihat atau dari pandangan Anda sendiri, sejauh ini implementasi terkait dengan kebijakan dan juga aturan untuk penggunaan sepeda di Jalan Protokol DKI Jakarta seperti apa? Ya, kalau jalan protokol sebenarnya fasilitasnya saya katakan sudah berlebih tadi ya. Jadi di Jalan Sudirman, meskipun Sudirman dan Tamrin belum selesai tuntas karena ini berkaitan juga dengan pembangunan MRT fase kedua. Nah ini kan bisa bagus itu karena MRT fase pertama sudah selesai dan jadi diperlebar. Ya, jadi trotoarnya itu bisa digunakan untuk pesepeda. Sangat aman sekali kalau ada sepeda lewat di situ. Cuman kecepatannya sih 10-15 km per jam. Tadi tujuannya adalah sepeda untuk transportasi. Nah, dan itu juga kan penggunanya sebenarnya bukan orang Jakarta, karena orang kerja di Jakarta itu adalah orang-orang yang bertempat tinggal di Bodetabek. Makanya sarana menuju kota Jakarta itu sekarang sudah dilengkapi dengan tempat untuk sepeda, bawa sepeda. Ya, KRL juga boleh, kemudian MRT, ada juga bis JR Connection yang dari setiap perumahan-perumahan itu bisnya di bagian bawah atau di belakangnya dibolehkan untuk bawa sepeda. Itu menunjukkan bahwa kesiapan itu tidak hanya oleh Pemda DKI, termasuk juga transportasi umum yang menuju Jakarta juga diberikan. Sehingga kalau dari rumah dia naik sepeda, nanti menuju halte, terminal, atau stasiun berganti angkutan umum, sepedanya bisa dibawa, kemudian menuju Jakarta, titik pemberhentian bus, umpamanya, ya karena itu JR Connection, kemudian di stasiun diturunkan, mereka bisa melanjutkan dengan bersepeda. Nah, lajur-lajur sepeda yang diciptakan itu nantinya tentunya berhubungan juga dengan simbol-simbol transportasi. Ya tadi ada halte, terminal, mungkin terminal kecil ya, atau stasiun itu juga diberikan. Dan beberapa saya kira sudah ada juga, kalau kita lihat turun di mana, di Gambir, Gambir enggak ya, di mana Tanah Abang, yang paling banyak di Tanah Abang, kemudian di Manggarai sudah disediakan juga. Baik, sudah cukup banyak fasilitas ya Pak untuk menjadikan sepeda sebagai transportasi alternatif. Sosialisasi yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta terkait penggunaan sepeda sebagai moda alternatif transportasi juga untuk menurunkan tingkat polusi atau untuk mencanangkan transportasi yang go green seperti itu Pak. Kalau penggunaan sepeda sebagai transportasi di DKI Jakarta ini seberapa signifikan dapat menurunkan angka polusi di Jakarta? Jujur aja kami belum pernah menghitung itu sebesarnya ya, karena masa pandemi ini ternyata pengguna kendaraan pribadi juga meningkat gitu kan. Ini yang menjadi persoalan juga, sehingga nantinya kan akan diterapkan juga ini ganjil genapnya, kebijakan ganjil genap. Tapi dengan kebijakan ganjil genap nanti akan diterapkan, tentunya harus menambah kapasitas dari angkutan umum. Karena angkutan umum yang ada kan jumlah kapasitasnya tidak seperti kondisi seperti sebelumnya, dibatasi jumlahnya penggunanya. Jadi ini harus berbarengan nanti kebijakan lainnya. Harus ada kajian lebih mendalam ya terkait hal itu. Pak Joko, kalau kita lihat penggunaan sepeda di DKI Jakarta ini meningkat 1000% menurut data dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta di masa pandemi atau tepatnya dimulai tahun 2020. Ini artinya menggeliatkan kembali ya Pak penjualan sepeda dan juga perekonomian masyarakat yang menyediakan aksesoris maupun peralatan dan juga sepeda di masa pandemi ini. Ya, penjualan sepeda cukup meningkat dan harganya juga meningkat juga kan. Cuman sekarang kalau saya ikuti berita sudah mulai menurun lah, artinya meningkat tetap, cuman tidak seperti sebelumnya ya, dan harganya juga menurun. Dan seperti ini sebenarnya kalau ada peluang lagi, saya pikir hal yang cukup positif ini kan, yang pandemi kemarin awal-awalnya cukup tinggi juga, karena apa?
masyarakat dia pengen sehat. Salah satu paling murah ya bersepeda itu tadi. Makanya ada peningkatan, kita masih ingat sebelum ada lajur sepeda khusus yang diberikan sekarang ini, itu ada jalur pop line dulu kan. Bagian cukup banyak yang menggunakan itu. Nah, kemudian ada lajur khusus. Memang pada saat kondisi tidak peak namanya itu memang sepi sih, karena memang Jakarta kan cukup panas. Tapi setidaknya fasilitas sudah diberikan lah untuk Pemda DKI. Dan ini menjadi inspirasi juga bagi daerah melakukan hal yang sama. Itu yang penting. Dan mestinya ada pengurangan tujuannya pengurangan kendaraan pribadi juga. Nah, namun kenyataannya juga masih banyak, artinya perlu kebijakan lain juga untuk menekan itu. Baik, kalau kita berkaca dari negara-negara maju seperti Belanda dan juga Jepang yang memang sudah lama menjadikan transportasi sebagai moda alternatif, ini apa yang bisa kita contoh dan terapkan di Indonesia? Yang jelas di negara-negara seperti itu kendaraan sepeda motor tidak banyak dan tidak ada. Itu di kita ini terkendalanya sepeda motornya cukup banyak, gitu ya. Nah kalau di negara Belanda, Jepang itu kita agak susah mencari sepeda motor di tengah kota, ya karena memang di sana sepeda motornya bisa murah, tetapi pajaknya tinggi, lebih tinggi daripada mobil. Kemudian asuransinya juga lebih tinggi daripada kendaraan roda 4, karena mereka memperhitungkan resikonya. Kita kan tidak pernah menghitung resikonya, hanya memberikan itu murah, mudah didapat aja. Sehingga semua masyarakat juga, setiap rumah sekarang punya sepeda motor. Nah, sekarang ditambah punya sepeda lah ya, tapi sepeda motornya nggak ditanggalkan. Nah itu yang membedakan kita dengan di negara-negara yang lainnya. Dan ketika pandemi ini, yang mereka biasanya menggunakan angkutan umum, kemudian angkutan umum kapasitasnya dikurangi, mereka beralih menggunakan sepeda. Dan sepeda itu akhirnya apa, di kota-kotanya itu parkir tepi jalan untuk mobil itu dihilangkan, ditambahkan untuk menjadi lajur sepeda. Nah, itu yang membedakan di kita. Jadi parkir tepi jalan kurang, mereka beralih, ya, yang angkutan umum menggunakan sepeda. Nah harapannya kalau parkir tepi jalannya berkurang untuk mobil, nah pengguna mobil juga menggunakan sepeda. Tapi memang mereka antara tempat tinggal dengan bekerja tidak begitu jauh. Karena model mereka kan banyak hidupnya di kota dengan rumah-rumah susun. Gitu. Yeah. Di kita kan baru mulai lah ya. Pengennya rumahnya nggak berumah susun, tapi tidak bisa tidak, gitu kan. Ini memang konsekuensinya kalau bekerja dan hidup kota metropolitan, biar jaraknya dekat, tetapi harus di rumah susun. Mereka tidak tinggi, rumah susun mereka tuh paling 4-5, ya tingkat, tidak setinggi di kita, apartemen tinggi-tinggi, enggak. Itu model-model di Eropa seperti itu. Tapi mereka sudah terbiasa seperti itu, makanya sampai tempat kerja mereka tidak terlalu lama, maksimal mereka perhitungannya 45 menit aja. Karena kalau terlalu lama, itu menyebabkan mereka juga membangun kinerjanya di kantor gitu kan, mereka harus bekerja. Kita belum pernah memperhitungkan seperti itu. Jadi memang ada faktor seperti pajak yang tinggi untuk kendaraan bermotor dan juga lokasi kedekatan dari tempat bekerja ke rumah ya Pak, sehingga menjadikan negara-negara maju ini banyak yang menggunakan sepeda sebagai moda transportasi alternatif. Terakhir Pak, seperti tadi yang sempat Anda sebutkan bahwa diperlukan revisi sanksi untuk mendisiplinkan penggunaan sepeda di DKI Jakarta. Ini masukan apa lagi yang bisa diberikan kepada Pemprov DKI Jakarta untuk perbaikan ke depannya? Saya kira Pemda DKI sudah cukup bagus menginisiasi penambahan lajur sepeda, namun itu sebaiknya diikuti dengan lajur sepeda yang terlindungi lah. Kan Jakarta kan cukup banyak kendaraan bermotor, sehingga kalau terlindungi itu ada proteksinya. Nanti kalau polisi memberikan sanksi itu jelas, itu bahwa ini adalah untuk sepeda, tidak boleh ada sepeda motor. Ya, nah dengan demikian sanksi itu membuat orang jadi punya efek jera, gitu ya. Tapi kalau umpamanya ada lajurnya, kemudian beberapa itu saya lihat memang agak kurang pas, karena ada lajur sepeda dibuat seolah seperti pesepeda motor, itu yang keliru. Terutama di perempatan bundaran. Nah, itu harus dilengkapi juga, jadi tidak boleh langsung memotong. Sehingga pesepeda itu kalau menyeberang jalan dia sama dengan pejalan kaki. Perilakunya sama, sepedanya dituntun dan sebagainya. Itu.
Baik, tentunya kita harapkan wacana untuk menjadikan sepeda sebagai transportasi pilihan di DKI Jakarta ini bisa berjalan dengan baik dan juga terjamin keselamatan bagi pengguna sepeda maupun kendaraan lainnya. Terima kasih banyak Pak Joko sudah bersama kami di Good Morning Talk pagi ini. Pagi, makasih Mbak Gita.